semuanya. Perkenalkan, nama saya Salman Bergaul dengan NPM 24985. Video kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Spiritualitas Mahasiswa Psikologi Universitas HKBP Nomensen Medan di momen Natal dan Tahun Baru 2025. Pengaruh media sosial terhadap praktik spiritual mahasiswa. Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa psikologi UHN Medan. Penelitian oleh Yang Yongde menunjukkan bahwa remaja Kristen menunjukkan minat terhadap konten rohani di media sosial, meskipun mereka tidak selalu mengaksesnya secara rutin. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai ruang penting untuk pembentukan identitas sosial spiritual remaja Kristen, memberikan mereka akses ke komunitas yang mendukung praktik spiritual mereka. Nah teman-teman, dalam konteks Natal dan Tahun Baru, media sosial memungkinkan mahasiswa untuk terhubung dengan nilai-nilai religius melalui berbagai konten, seperti kutipan inspiratif, video khotbah, dan berbagi pengalaman pribadi yang mendalam. Selanjutnya, pada bagian konsep spiritualitas dalam mahasiswa. Spiritualitas merupakan konsep yang luas dan multidimensional, definisikan sebagai pencarian makna, tujuan, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, artinya teman-teman, dalam konteks mahasiswa, terutama mahasiswa psikologi di UHN Medan kita sendiri, spiritualitas menjadi aspek penting yang tidak hanya berhubungan dengan praktik keagamaan, tapi juga mencakup pengalaman pribadi kita dan refleksi tentang nilai-nilai hidup. Berbeda dengan agama yang terstruktur dan diorganisir, spiritualitas lebih bersifat pribadi dan individual. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai aspek spiritualitas tanpa merasa terikat pada suatu sistem kepercayaan tertentu. Di masa perkuliahan adalah periode transisi yang signifikan dalam kehidupan individu, di mana mahasiswa sering menghadapi berbagai tantangan emosional dan psikologis seperti tekanan akademik, perpisahan dari keluarga, serta pencarian jati diri. Nah, dalam konteks ini, spiritualitas dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Pencarian identitas menjadi salah satu alasan mengapa spiritualitas penting bagi mahasiswa. Mereka dapat memahami siapa diri mereka sebenarnya dan apa nilai yang mereka anut. Dan di tengah tantangan akademik dan sosial, keterlibatan dalam praktik spiritual dapat menjadi sumber kekuatan yang berharga bagi mahasiswa psikologi UHN Medan selama momen Natal dan Tahun Baru serta sepanjang perjalanan pendidikan kita. Selanjutnya pada bagian B, peran media sosial dalam membangun komunitas spiritual. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi sebagai sarana untuk membangun dan memperkuat komunitas spiritual. Yang artinya, pada bagian konteks mahasiswa psikologi UHN Medan, media sosial memberikan peluang bagi mereka untuk terhubung dengan individu yang memiliki minat dan keyakinan sama, serta memperluas jaringan sosial mereka secara signifikan. Melalui interaksi di media sosial, mahasiswa dapat berbagi pengalaman spiritual, ide-ide, dan praktik keagamaan yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang spiritualitas. Satu peran utama media sosial dalam membangun komunitas spiritual adalah kemampuannya untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam grup atau forum online yang membahas berbagai topik terkait spiritualitas dan agama. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat dalam membangun komunitas spiritual, penggunaannya juga harus dilakukan dengan bijaksana. Mahasiswa perlu menyadari bahwa tidak semua informasi di media sosial adalah akurat atau bermanfaat. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilah konten yang relevan dan positif sangat diperlukan agar pengalaman spiritual di media sosial tetap konstruktif. Selanjutnya, C. Dampak positif media sosial terhadap praktik spiritual. Dampak utamanya adalah akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya spiritual. Misalnya, mahasiswa dapat mengikuti akun-akun inspiratif yang berbagi kutipan motivasional, video khotbah, atau artikel yang membahas tema-tema spiritual yang relevan. Melalui interaksi dengan konten spiritual, didorong untuk merenungkan pengalaman hidup mereka dan bagaimana nilai-nilai yang mereka anut mempengaruhi tindakan sehari-hari. Proses ini membantu mahasiswa untuk lebih memahami diri mereka sendiri
meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan pandangan hidup yang lebih positif. Kesadaran diri ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi selama kuliahan. Secara keseluruhan, dampak positif media sosial terhadap praktik spiritual mahasiswa sangat signifikan. Melalui akses informasi yang luas, peningkatan kesadaran diri, hubungan emosional dari komunitas online, serta keterlibatan dalam kegiatan amal, media sosial menjadi alat yang efektif dalam memperkuat praktik spiritual mahasiswa psikologi UHM Medan selama momen Natal dan Tahun Baru, serta sepanjang perjalanan pendidikan. Memanfaatkan platform ini secara bijaksana, mahasiswa dapat mengembangkan kehidupan spiritual yang lebih kaya dan bermakna. Selanjutnya, D. Contoh praktik spiritual di media sosial. Contoh praktik spiritual yang dilakukan mahasiswa adalah berbagi doa dan harapan. Banyak mahasiswa memposting doa-doa atau harapan untuk diri sendiri dan orang lain, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video. Nah, teman-teman semuanya, melalui tindakan ini, kita tidak hanya memperkuat ikatan sosial dengan teman-teman yang lain, tetapi juga menciptakan atmosfer positif yang dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Selain berbagi doa, kita juga sering membuat konten kreatif yang menggambarkan makna Natal dan Tahun Baru dari perspektif spiritual. Misalnya, kita dapat membuat poster digital dengan kutipan inspiratif dari tokoh agama atau tulisan pribadi yang mencerminkan refleksi spiritual. Dan dari konten-konten ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga bisa menjadi sumber motivasi bagi orang yang melihatnya. Video ceramah atau diskusi online juga menjadi salah satu bentuk praktik spiritual yang populer di media sosial. Selanjutnya, kegiatan amal atau sukarela juga sering dipromosikan melalui media sosial mengenai Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, untuk praktik spiritual di media sosial menunjukkan betapa besar potensi platform ini yang memperkuat kehidupan spiritual mahasiswa psikologi UHM Medan. Melalui berbagi doa, konten kreatif, partisipasi dalam acara online, serta keterlibatan dalam kegiatan amal, mahasiswa dapat membangun komunitas spiritual yang kuat dan saling mendukung. Media sosial tidak hanya menjadi ruang untuk berbagi informasi, tapi juga alat untuk berkaya pengalaman spiritual selama momen penting seperti Natal dan Tahun Baru, serta sepanjang perjalanan pendidikan. Selanjutnya, tantangan dalam penggunaan media sosial untuk praktik spiritual. Yang pertama, keberagaman informasi yang tersedia di media sosial. Teman-teman, dengan banyaknya konten yang beredar, mahasiswa seringkali kesulitan untuk memilih mana informasi yang akurat dan bermanfaat bagi perjalanan spiritual. Tidak semua konten di media sosial memiliki dasar yang kuat dan relevansi dengan nilai-nilai spiritual yang dianut. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan penyimpangan dari ajaran yang benar, sehingga penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi yang dikonsumsi. Nah, pada nomor 2, menghabiskan waktu berjam-jam scrolling tanpa tujuan yang jelas. Nah, kecanduan ini dapat mengalihkan perhatian dari praktik spiritual yang lebih mendalam, seperti meditasi atau refleksi diri. Ketika waktu yang seharusnya digunakan untuk merenungkan pengalaman hidup atau terlibat dalam kegiatan keagamaan dialihkan ke aktivitas online, siswa mungkin kehilangan kesempatan untuk mengalami kedalaman spiritual yang sebenarnya. Karena sosial juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Di era media sosial, ada kecenderungan untuk menunjukkan versi terbaik dari kita kepada orang lain, termasuk dalam hal kehidupan spiritual. Mahasiswa mungkin merasa tertekan untuk memposting konten yang mencerminkan kehidupan spiritual yang sempurna, sehingga mereka merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Tekanan ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan, serta mengurangi keaslian pengalaman spiritual. Nah, pada bagian ketiga, risiko informasi negatif atau toksik dapat dengan mudah terpapar informasi yang negatif. Nah, mengenai isu-isu agama dan spiritualitas, paparan terhadap konten semacam ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian tentang keyakinan pribadi, serta memicu konflik internal mengenai nilai-nilai spiritual yang dianut. Di tengah tantangan-tantangan ini, penting bagi mahasiswa untuk tetap sadar akan tujuan utama penggunaan media sosial dalam konteks spiritual. Mereka perlu menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial dan memastikan bahwa interaksi online tidak menggantikan praktik spiritual di dunia nyata. Selain itu, mahasiswa harus berusaha untuk membangun komunitas yang positif
dan mendukung di media sosial serta berfokus pada konten-konten yang membangun dan menginspirasi. Yang kedua, konten yang sering dibagikan oleh mahasiswa terkait teman Natal dan Tahun Baru. Jenis konten yang sering dibagikan adalah kutipan inspiratif dari tokoh agama, buku-buku spiritual, atau pemikir terkenal. Kutipan berisi pesan-pesan positif tentang kasih, harapan yang sangat relevan dengan semangat Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada kutipan Alkitab dan renungan. Selama momen Natal dan Tahun Baru, mahasiswa psikologi UHN Medan sering membagikan kutipan Alkitab. Contoh ayat Alkitab yang paling terkenal ialah Yesaya 9 ayat 6 yang bunyinya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak laki-laki telah diberikan untuk kita. Pemerintahan akan berada di atas bahunya, namanya akan disebut nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini menggambarkan esensi dari kelahiran Yesus sebagai anugerah terbesar bagi umat manusia yang menjadi pusat perayaan Natal. Kemudian B. Video ceramah dan diskusi online. Banyak organisasi keagamaan, gereja, dan komunitas Kristen memanfaatkan platform media sosial. Misalnya, video dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, memberikan pesan damai dan harapan kepada seluruh umat Kristen. Kemudian, kegiatan amal dan sosial. Banyak organisasi gereja, komunitas, dan mahasiswa sendiri yang mengadakan kegiatan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Misalnya, mahasiswa membagikan makanan kepada pedagang kaki lima, kepada tukang ojek, dan seperti supir kendaraan yang lain. Yang ketiga, tantangan dalam menggunakan media sosial untuk meningkatkan spiritualitas. Pertama, informasi yang beragam dan potensi kebingungan. Nah, teman-teman semuanya, di era digital saat ini, mahasiswa dihadapkan pada berbagai sumber informasi yang tidak selalu akurat atau bermanfaat. Dengan begitu banyaknya konten yang beredar, mahasiswa seringkali kesulitan untuk memilah mana informasi yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang mereka anut. Misalnya, mereka mungkin menemukan pandangan yang bertentangan tentang ajaran agama atau interpretasi spiritual yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian mengenai keyakinan pribadi mereka. Keberagaman informasi ini seringkali menciptakan tantangan dalam membangun identitas spiritual yang konsisten. Kedua, kecanduan media sosial dan gangguan fokus. Banyak mahasiswa terjebak dalam siklus penggunaan media sosial yang berlebihan, karena mereka menghabiskan waktu berjam-jam scrolling tanpa tujuan yang jelas. Kecanduan ini tidak hanya mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk pribadi atau praktik keagamaan, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kualitas pengalaman spiritual mereka. Kecanduan media sosial seringkali ditandai dengan perilaku seperti memeriksa ponsel secara berulang-ulang, bahkan saat melakukan aktivitas lain, termasuk saat beribadah atau berkumpul dengan keluarga selama perayaan Natal. Berikut perspektif mahasiswa psikologi UNAMENSEN Medan tentang pengaruh media sosial dalam spiritual mereka. Halo Bang. Halo. Boleh nanya-nanya sebentar gak Bang? Boleh. Dari 1 sampai 10, seberapa berpengaruh sih menurut Abang media sosial bagi spiritual Abang? Menurut saya 7, karena media sosial tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan spiritual saya. Dunia nyata lebih berpengaruh besar terhadap perkembangan spiritual saya, seperti membantu orang lain, tolong menolong, dan toleransi. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Dari 1 sampai 10, seberapa berpengaruh sih media sosial dalam kehidupan agama spiritual Abang? Menurut saya sih 9. Kenapa Bang? Karena banyak konten-konten di media sosial yang membahas tentang firman Tuhan, dan itu cukup baik bagi saya. Oh, baik, terima kasih ya Bang. Nah teman-teman, kita telah dengar tadi beberapa perspektif tentang pengaruh media sosial terhadap spiritual kita. Ada yang berpengaruh dan ada juga yang tidak terlalu berpengaruh. Untuk media sosial itu sendiri, ada beberapa dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, seperti di momen Natal dan Tahun Baru, kan kemarin kita merayakannya bersama keluarga dan mengabadikan momen-momen tersebut di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya, sehingga teman-teman yang lainnya pun termotivasi untuk melihatnya. Kita juga di media sosial bisa sharing-sharing firman Tuhan agar kita terberkati dan teman-teman yang lainnya juga terberkati.
Dan untuk dampak negatifnya teman-teman, ketika kita terlalu berlebihan menggunakan media sosial. Misalnya, kita scroll TikTok terlalu lama sehingga kita lupa mengerjakan pekerjaan rumah, tugas kampus, dan sebagainya. Dan terlebih lagi ketika di gereja, kita terlalu asik bermedia sosial sehingga kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan dan meresapinya di kehidupan kita. Nah, teman-teman, sebenarnya media sosial itu baik untuk kita, akan tetapi kita yang salah menggunakannya. Satu pesan saya, bisalah menggunakan media sosial.